Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua di hari ini diberi kesehatan dan keselamatan. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang pemenggalan kata, huruf kapital dan huruf miring dalam bahasa Indonesia. Sebelum saya dan rekan-rekan saya membahas tentang materi ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dian Nurasana sebagai moderator. Lalu ada rekan saya Bayu, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Bayu Sugara, NPM saya 20 10 63 10 710. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bayu atas perkenalannya. Lalu ada saudara Dandi, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Dandi Aprima Putra, NPM 20 10 63 10 712. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Dandi atas perkenalannya. Lalu next ada saudara Danu, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Danu Maulana Arya Alamsa, NPM 20 10 63 10 70 145. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Danu atas perkenalannya. Lalu ada saudara Dipa, silahkan Dipa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Putra Effendi, nomor NPM 20 10 63 10 70 143. Terima kasih Dipa atas perkenalannya. Lalu next ada Fadila, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fadila Helianto, NPM saya 20 10 63 10 770. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa perkenalkan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Yang terakhir ada rekan saya, saudara Farhan. Dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Farhan Hafid Sidik, nomor pokok mahasiswa 20 10 63 10 70 072. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih saudara Farhan atas perkenalannya. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang materi. Sebelumnya, materi pertama akan dibahas oleh saudara Bayu. Untuk saudara Bayu, dipersilakan membahas materi tentang pemenggalan kata. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang A. Pemenggalan kata. Pemenggalan kata merupakan pemisahan huruf atau kelompok huruf dari kata. Sebelum melakukan pemenggalan kata, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah membedakan huruf vokal dengan huruf konsonan. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, O. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf selain vokal. Contohnya K, J, L, M, N, dan lain-lain. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan kata itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. B. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. C. Jika di tengah kata ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. D. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Terima kasih.
Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Bayu atas pemaparannya. Wah, ternyata poin pemenggalan kata belum selesai. Nah, kelanjutan dari poin pemenggalan kata tersebut akan dipaparkan oleh Saudara Dandi. Dipersilakan untuk Saudara Dandi melanjutkan pemaparan dari Saudara Bayu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemenggalan kata yang kedua, yaitu imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris. Misalnya, makanan, minuman, pergilah. Yang ketiga, jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan kata dapat dilakukan di antara unsur-unsur itu atau pada unsur gabungan. Misalnya, biografi, pasca panen, kilogram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dandi atas pemaparannya. Wah, ternyata pemenggalan kata, definisi dan poin-poinnya seperti itu. Lalu, setelah pemenggalan kata, next ada pemakaian huruf kapital dalam bahasa Indonesia yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Penggunaan huruf kapital dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contoh kalimatnya yaitu, apa maksudnya? Kata apa dalam kalimat apa maksudnya menggunakan awalan huruf kapital, yaitu huruf kapital A. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada huruf kapital dipakai pada awalan kalimat dalam petikan langsung. Biasanya, petikan langsung tersebut terdapat dalam naskah dialog. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Kata kapan dalam petikan langsung tersebut menggunakan huruf kapital, yaitu huruf kapital K. Selanjutnya nomor 3, yaitu ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh katanya yaitu Islam. Kata Islam menggunakan awalan huruf kapital yaitu I. Lalu ada Al-Quran, huruf A dalam kata Al-Quran tersebut menggunakan huruf kapital. Lalu ada kata Allah, dalam kata Allah tersebut menggunakan huruf kapital A. Lalu ada kata weda, dalam kata weda tersebut menggunakan huruf kapital W. Lalu selanjutnya ada kata Hindu, dalam kata Hindu tersebut menggunakan huruf kapital awalan H. Next point selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Danu Maulana. Untuk Danu Maulana, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan meneruskan menjelaskan tentang huruf kapital, poin keempat, kelima, dan keenam. Poin keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan yang diikuti nama orang. Contohnya, Sunan Gunung Jati, Sultan Hasan al-Bolkiah, Nabi Muhammad SAW.
kelima, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Contohnya, dia baru saja diangkat menjadi sultan, atau pada tahun ini dia pergi naik haji. Poin ke-6, A. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya, Farhan Hafiz, Susilo Bambang, Tiska Soleha, atau Maman Soleh. B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, Pas atau Pascal, Sek atau Second. C. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau nama satuan. Contohnya, mesin diesel 5 ampere. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Danu atas pemaparannya. Masih ada kelanjutan dari poin yang tadi loh, yaitu poin 7 sampai dengan poin 9 yang akan dipaparkan oleh Saudara Dipa. Dipersilakan untuk memaparkan kelanjutannya. Poin yang ketujuh, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Esmiko. Huruf kapital berada di huruf E. Dan contohnya lagi, suku Jawa. Huruf kapital berada di huruf J. Dan huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, kejawa-jawaan, pengindonesiaan kata asing. Dan poin yang ke-8, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya, tahun Hijriah. T-nya itu menggunakan huruf kapital dan H-nya juga menggunakan huruf kapital. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya, Perang Dunia. P-nya itu menggunakan huruf kapital dan D-nya juga menggunakan huruf kapital. Poin yang ke-9, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi. Misalnya, Asia. A yang pertama itu menggunakan huruf kapital dan A yang kedua tidak menggunakan huruf kapital. Contohnya lagi, Bandung. B-nya menggunakan huruf kapital. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Misalnya, Danau Toba. D-nya itu menggunakan huruf kapital dan E-nya juga menggunakan huruf kapital. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Dipa atas pemaparannya. Nah, lanjutan dari poin 7 sampai 9 yang terakhir yaitu poin 10 sampai poin 12 akan dipaparkan oleh Saudara Fadilah. Dipersilakan untuk memaparkan poin selanjutnya. Terima kasih moderator.
Baik, di sini saya akan mempresentasikan huruf kapital poin 10, yaitu huruf pertama semua kata dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas. Misalnya itu seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dasar-dasar ilmu pemerintahan. Dan poin yang 11, huruf pertama semua kata dalam artikel, judul buku, keterangan dan makalah kecuali kata tugas. Nah, poin yang ke-12, huruf pertama unsur singkat nama, gerak, pangkat atau sapaan. Contohnya seperti Insinyur Soekarno. Huruf pangkat itu Letnan Fadilah. Contohnya seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Fadilah atas pemaparannya. Nah, next ke materi selanjutnya yaitu penggunaan kalimat miring akan dipaparkan oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, dipersilahkan. Ya, baiklah. Yang terakhir ada huruf miring. Huruf miring memiliki ciri-ciri hurufnya atau katanya itu miring, berbeda dari yang biasanya. Nah, huruf miring ini memiliki 3 fungsi atau 3 aturan. Yang pertama, dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan atau kalimat, termasuk juga yang ada di daftar pustaka. Sebagai contoh, saya belum pernah membaca buku ayat-ayat cinta. Nah, ayat-ayat cintanya itu karena itu judul buku maka harus dimiringkan. Kemudian aturan kedua yaitu adalah dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, yaitu dia bukan menipu, melainkan ditipu. Nah, kata menipu dan ditipunya ini karena dia tegas, jadi harus dimiringkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Seperti orang tua harus bersikap tutwuri handayani terhadap anak. Nah, tutwuri handayani ini karena bahasa daerah maka kalimat itu harus dimiringkan. Mungkin segitu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hafiz atas pemaparan materinya. Nah, sampai sini kita menjadi tahu bagaimana caranya menggunakan pemenggalan kata, bagaimana caranya menggunakan huruf kapital, dan bagaimana caranya menggunakan huruf miring. Jadi, kita semua jangan sampai salah menggunakan huruf kapital dan huruf miring lagi ya. Apalagi kita sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sampai sini, mohon maaf bila ada kekurangan dan banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. See you the next